Selamat pagi kembali semuanya bagi anak didik kami. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Nah, tetap semangat ya. Ayo, mari lagi kembali kita belajar tematik. Belajar tematik asik dengan Ibu Silaban. Sekarang kita pembelajaran tematik kita sudah tema 2, selalu hemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Ya, pembelajaran 1. Nah, adapun ini subtema 3 ini ya, subtema 3 ini memuat 3 pembelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, IPS. 3 muatan pelajaran ya. Nah, mari kita belajar. Di situ ada Ibu tuliskan tujuan pembelajaran dapat dibaca oleh anak didik kami untuk menyingkat waktu. Nah, mari kita belajar. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat nanti akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Perhatikan gambarnya ya. Ada situ gambar matahari, angin, panas bumi, air, biomasa. Ya. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut ya untuk membuat layang-layang. Cara membuat layang-layang, lihat di situ ya, bisa dibaca ya. Bahan yang dibutuhkan, ada kertas berbentuk persegi ukuran 30 x 30. Kedua, bambu ukuran selebar 1 cm, panjang 80 cm. Ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Keempat, benang wol. 5, gunting. 6, lem. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ayo, cara membuat layang-layang. Pertama, letakkan bambu secara menyilang. Lihat, perhatikan gambarnya ya. Kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang ya. Ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran jiplak. Kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Ya. Perhatikan gambarnya yang buat ya. Gunting kertas koran tepat di atas. Sekali lagi ulang ya. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Ya. Ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bahu layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran ya. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Diperhatikan ya gambarnya ya. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Selanjutnya, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, layang-layangmu bisa terbang di langit. Maka sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Ya. Nah, dengan adanya sumber energi angin,
maka layang-layang yang kamu buat tadi akan dapat terbang. Iya. Nah, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan gas dan panas bumi. Ya, sekali lagi ulangi ya. Matahari, angin, air, dan panas bumi. Perhatikan matahari ya. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain-lain lagi. Seperti ada di samping itu, menjemur kain, menjemur ikan. Ya. Kita perhatikan angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, perhatikan gambarnya ya. Sekarang energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selanjutnya, gelombang air laut. Perhatikan sekalian gambarnya, nak. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Sekarang ya, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu
dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau dilubangi. Selain itu, bahan bakar ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, sekarang tugas kita membuat peta pikiran. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Nah, perhatikan peta pikirannya ya. Pertama, di tengah kita buat energi alternatif itu, baru kita tuliskan satu-satu. Panas, lihat di situ ya, matahari, panas bumi, biomasa, gelombang air laut, air angin. Itulah peta pikirannya ya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan, yaitu minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Perhatikan gambarnya, Nak. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Nah, minyak jarak sebagai sumber alternatif ini tadi ya dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga mudah atau memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, sekarang ayo mari kita renungkan apa yang
dapat atau apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, pertama, cara membuat layang-layang. Kedua, energi alternatif yaitu matahari, angin, panas bumi, gelombang air laut, dan biomasa. Yang ketiga ya, tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif. Iya. Nah, sekian dan terima kasih pembelajaran tematik yang Ibu berikan pada hari ini, yaitu tema 2 tema 3 pembelajaran 1. Nah, agar kamu lebih memahaminya, baca dan ulangi mempelajarinya di rumah kembali. Semoga dengan penjelasan Ibu kamu dapat memahaminya, dan semoga pelajaran yang Ibu berikan hari ini bermanfaat bagi semuanya anak didik kami. Nah, tak lupa Ibu menyarankan semangat terus, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, sekian dan terima kasih. Bye-bye.